Halo Ngominers, apa kabar? Kembali berjumpa dengan Ngomin. Kali ini ada beberapa update dan beberapa pembahasan yang sepertinya ini cukup menarik. Langsung saja kita pertama dari ini. Ini berita lama sih, tapi muncul kembali dua faktor signifikan yang semakin mendorong si Dum keluar dari Inter. Kalau yang satu kan kita sudah tahu, yaitu masalah perbedaan antara permintaan gaji dia dan tawaran yang diberikan oleh Inter. Inter memberikan sekitar 4 jutaan, sedangkan dia mintanya 5,5 juta, selisih 1,5 juta. Kalau aku sih sebenarnya bagaimana ya, kalau Dumfries join dengan salah satu klub Premier League, sepertinya mendapatkan gaji 5 juta, 5,5 itu bukan perkara susah. Tapi kalau kita menilik bahwa dia itu kan sebelum di Inter di mana ya, aku lupa banget, di klub Belanda kalau nggak Ajax apa. Dia itu kan gajinya di Inter sekarang ini 2,5 juta. 2,5 juta meningkat ke 4 juta itu kan hampir 100% itu kan. 2,5 itu tambah 1,5 kan jadi 4. Itu hampir 100% loh. Tapi ya sudah, dia mintanya 5,5 juta. Aku nggak tahu apakah dia layak digaji segitu. Yang jelas saat ini Inter tidak sanggup. Kita bukan bilang tidak mau ya, tapi tidak sanggup. Itu faktor pertama. Faktor kedua adalah tentu saja Dumfries sejak kedatangannya ke Inter itu sebenarnya selalu kayak ada di, kalau aku bilang limbo itu kayaknya terlalu berlebihan ya. Maksudku begini, dia datang untuk menjadi suksesornya si Hakimi. Ketika kita membandingkan Dumfries dengan Hakimi, selalu yang ada tuh, waduh ini jauh kelasnya dengan Hakimi, wah beda level dan sebagainya. Which is ya ada benernya juga. Tapi kalau kita mau sebenarnya lebih objektif, dia itu kan harganya cuma 13 juta. Dengan harga 13 juta, apa yang dia berikan untuk Inter itu sebenarnya sangat wow banget, sangat bagus. Tapi tidak bisa dipungkiri juga bahwa sejak dia bergabung ke Inter itu selalu ada periode naik, ada juga periode turunnya. Nah di musim ini sebenarnya Dumfries itu sudah mulai menemukan seperti kita di awal-awal musim ya. Kita waduh ini Dumfries mantap ini. Aku tidak terlalu susah ngebelain dia dibandingkan musim lalu atau bahkan 2 musim lalu. Tapi kemudian terjadi masalah, dia cedera. Nah, faktor lain lagi yang kalau kawan-kawan ingat, ketika dia belum cedera itu Pavard masuk. Memang Dumfries itu mainnya bagus, tapi di sisi lain Pavard itu tidak sebagus sekarang. Nah ini yang salah satu bikin akhirnya Darmian, walaupun kalau kita adu head to head sepertinya masih bagusan Dumfries, tapi ketika kita melihat kombinasi antara Darmian Pavard dibandingkan dengan kombinasi antara Dumfries Pavard, harus diakui memang kombinasinya Darmian Pavard itu gereng banget. At least dari kanan kita bisa mengimbangi flank kiri atau sayap kiri kita dengan lebih, ya sekarang sih masih offense dari kiri itu masih lebih bagus, tapi at least sayap kanan bisa mendekati. Nah dengan kata lain dia sudah mulai kehilangan tempat di tim utama. Berapa kali sejak dia habis cedera kan dia belum pernah starter. Itu menurutku untuk seorang pemain yang sudah terbiasa selama 2 musim jadi pemain utama di posisi wingback kanan, sepertinya ini akan makin memantapkan niat dia. Ya udah dah, aku mau keluar aja dari Inter. Belum lagi kita juga sudah punya Buchanan yang walaupun sampai sekarang belum debut juga, tapi mau tidak mau kita harus mengakui bahwa ya sebenarnya Buchanan ini memang diplot untuk menjadi penggantinya Dumfries. Kalau dia tidak memberikan performa yang sesuai, ya udah cari lagi wingback di transfer musim panas. Jadi itu 2 faktor itu ya. Pertama gaji, yang kedua ya soal dia kehilangan tempat di tim inti. Mau dikata apa? Nah, kemarin aku sempat sebut soal ini nih, Porto siapa? Si Taremi yang batal melakukan medical check up. Ternyata
muncul lagi beritanya Inter Milan dan Porto sama-sama marah besar atas kebocoran jadwal tes medis dia. Kalau Porto jelas aku sangat paham, walaupun ini sebenarnya tidak melanggar aturan, tapi aku sangat paham kenapa mereka marah. Habis kalah, kemudian mau pertandingan lawan Arsenal, malah ada berita gini lagi. Tentu saja mereka bad mood. Dan kemudian Inter juga marah karena maunya Inter kan secepat mungkin kelar, ya udah beres, kita tinggal nunggu aja. Akhirnya dengan kesepakatan sama-sama ya udahlah ditunda aja sampai mungkin akhir musim saja. Ya, aku sebagai pihak yang ikut membocorkan, walaupun aku cuma lihat di berita aja, ya merasa bersalah juga jadinya. Anyway, ini bukan batal ya. Kemana ada orang katanya si ini mau bayar 13 juta, siapa? Milan katanya. Gak ada, itu cuma kayaknya joke aja. Alright, berita berikutnya. Nah, rotasi. Pertandingan lawan Salernitana tampaknya akan menjadi ajang rotasi besar-besaran yang mana ini hal yang sangat wajar karena Salernitana itu ada di juru kunci dengan penampilannya sangat-sangat ngehe. Salernitana kan baru ini juga kan yang baru mecat Inzaghi kan, baru gini udah dipecat lagi Inzaghi, kasihan. Anyway, dia tidak termenangkan dalam 5 pertandingan terakhir. Sorry nggak kelihatan nih. Menjadi satu-satunya tim yang tidak pernah menang dalam 5 pertandingan terakhir. Cagliari aja menang tuh di 5 pertandingan lalu. So untuk menghadapi klub seperti ini ya wajar saja sih kalau Inzaghi akan rotasi besar-besaran. Yang akan dapat rotasi itu kemungkinan di sini adalah Davide Fratesi, tapi ini masih belum definitif. Ini beritanya baru, Davide Fratesi itu sudah mulai latihan lagi. Apakah dia bisa bermain? Ini kan lagi 2 hari mainnya kan, 2 hari lagi, lagi 2 hari lagi sama. Kemudian Davy Klaassen menurutku ya seperti aku bilang di awal musim, jangan terlalu berharap banyak sama ini pemain. Ini pemain gratisan. Kalau dia sebagus itu nggak mungkin Ajax mau benar-benar nge-cut kontrak dia. Davy Klaassen kemungkinan akan dapat menit bermain. Bahkan mungkin dia bisa menjadi starter kalau Fratesi masih belum bisa dimainkan. Di sisi lain kita juga masih ada Sensi yang sudah sembuh dari demam. Ini enggak cedera dia Sensi, tapi demam. Kemudian kalau kawan-kawan di sayap kanan, kemungkinan besar Darmian diistirahat. Bukan kemungkinan, aku yakin Darmian pasti diistirahatkan. Dumfries akan start. Dan ada kemungkinan kita akan melihat debut dari Tajon Buchanan. Nah, kenapa debut? Karena ya sekali lagi ingat, kita punya 7 poin selisih dengan Juventus. Kita punya 1 pertandingan sisa dan musuh kita itu adalah juru kunci yang mainnya emang jelek. So bukannya meremehkan, tapi ini memang faktor yang menguatkan kalau Inzaghi ingin memberi kesempatan untuk Tajon Buchanan untuk debut, ya inilah kesempatannya. Begitu sih bro. Kalau aku sih pingin lihat Sensi main, karena Sensi bermain sebagai gelandang bertahan sekaligus berarti bisa mengistirahatkan si Hakan kan. Kemudian yang kemungkinan dapat istirahat juga ya tentu saja ini Thuram dan Lautaro. Tapi pasti di babak kedua mainnya 10 menit terakhir lah, sehingga Alexis Sanchez dapat kesempatan untuk memulai, walaupun kesempatannya tumben nggak apa sih. Kemarin kan Alexis mainnya lumayan bagus. Si Arnautovic juga kemarin dia kan bagus buat 1 assist, walaupun tetap masih berat bawa pantat kan lari-lari. Nah kemudian di sektor ini yang mengkhawatirkan, di sektor kiper. Apakah Inzaghi berani ngasih kesempatan lagi buat Audero? Nah ini yang agak kalau aku sih nggak berani. Gak usah lah, karena posisi kiper kan tidak perlu kita mengistirahatkan kiper. Kiper itu kan nggak capek kayak outfield player, itu sih kalau menurutku. Nah berikutnya ini adalah sebuah berita yang bukan berita sih, tepatnya artikel, yaitu anomali yang ada di kubu Inter. Inter Milan already sudah merencanakan masa depan, dalam hal ini ya maksudnya musim depan ya.
Tapi nasib Suning itu masih ada dalam misteri. Maksudnya anomali itu begini. Inter itu terlihat sangat-sangat terorganisir. Permainan sekarang udah ciamik, kemudian siapa cadangan, bahkan musim belum dekat-dekat akhir itu sudah ada 2 pemain yang akan dipastikan masuk di musim depan, Taremi dan siapa lagi satu itu, Zielinski. Belum lagi Carboni, kemudian ada kemungkinan juga Esposito. So more or less bentuk tim Inter musim depan itu sudah mulai kelihatan. Ini kan sebuah manajemen yang sangat bagus. Tapi di sisi lain justru ownernya yang ini nggak karuan. Ini lagi berapa? Lagi 94 hari apa berapa jatuh tempo hutangnya itu. Nah, aku akan membahas soal anomali ini dengan lebih mendalam lagi di konten khusus member. Jadi ini kulitnya aja dulu. Intinya adalah ini sedang menjadi sorotan di Italia. Bagaimana kok tim terkuat di Italia saat ini kok justru goro-goro ownernya itu aneh. Padahal ketika Milan dulu si Ling Yohong siapa itu, pokoknya sebelum diambil sama yang punya sekarang apa, Redbird ya. Pokoknya sebelum diambil itu kan mereka hutang juga, itu kan gonjang-ganjing bener klubnya. Alright, nanti kita bahas lebih mendalam soal ini karena di sana ada banyak banget sih. Nanti aja ya, sabar ya. Berikutnya Barzagli. Wah, ini ex Juventus loh ini. Dia memprediksi City dan Real Madrid adalah favorit juara, tapi Inter Milan ada juga di sana. Maksudnya Inter Milan juga sangat layak diperhitungkan. Ini ex Juve loh ini. Ya, memang sih. Kalau mau objektif ya, walaupun fans Milan, fans Juve memang harus mengakui Inter sedang bagus-bagusnya musim ini. Ini bukan masalah sombong atau bagaimana. Dia bilang begini, ketika dia tanya gimana nih Liga Champion, dia bilang tentu saja City dan Real, mereka adalah favorit utama, at least di atas kertas. Pertama Real Madrid, hanya kalau kita lihat trofi kabinetnya saja, kabinet trofinya saja, untuk sejarahnya mereka tahu caranya menang. Kemudian tim lainnya adalah Manchester City, fresh, baru saja memenangkan Liga Champion musim lalu. Walaupun ini bukanlah hal yang mudah untuk memenangkan Liga Champion secara berturut-turut. Saat ini hanya Real Madrid yang pernah melakukannya, itu bahkan 3 kali Real Madrid. Tapi kemungkinan bagi City untuk memenangkan Liga Champions lagi itu sangat besar. Kalau kawan-kawan lihat gimana kemarin City lawan apa ya, lawan Copenhagen apa lawan apa, itu City lagi-lagi tampil sangat ciamik lah. Kemudian tentu saja, tapi Nerazzurri atau Inter Milan juga ada di periode yang bagus. Mereka membukukan rekor-rekor yang sangat bagus di Italia, dan mereka bisa melanjutkan dari kepercayaan diri musim lalu. Mereka akan bermain melawan Atletico yang saat ini agak berbeda dibandingkan Atletico yang biasa kita tahu. Mereka kebobolan lebih banyak, tapi mereka juga berusaha bermain lebih menyerang. Morata dan Griezmann adalah duet yang sangat hebat. Nah, tapi kemungkinan bahwa Alvaro tidak main karena injury juga tentu saja bisa memberikan impact. Bagiku Inter adalah favorit. Maksudnya ya salah satu favorit. Kemudian ini yang kilas balik saja ya. Musim lalu Inter tidak menghadapi lawan yang top kualitas. Ini kan yang banyak yang nyebut bahwa perjalanan Inter ke final itu ya ngelawannya musuh yang relatif ringan, yang harus diakui memang ringan. Tapi Porto, ingat gak? Porto itu segala rekor mereka pecahkan, tidak pernah kalah lah. Inilah sebelum dipecahkan oleh Inter Milan. Kemudian baru di final saja, kalau kita lihat reputasi ya baru final aja memang kita ketemu lawan berat yaitu City. Tapi kemudian dibilang mereka menghadirkan masalah untuk City. Saat ini Inzaghi memiliki skuad yang penuh dengan pemain yang ada di puncak performanya. Aku setuju. Menurutku Inter sudah saatnya mulai lebih percaya diri.
Bayangkan Bayern Munchen yang wow banget ternyata kalah lawan Lazio. Sedangkan Lazio, kalau sudah tahu sendiri, kita cukur Lazio berapa? 4-0 kan? So 4-0 apa 3-0? Kayaknya 4-0. Seingat aku mendadak lupa. So kita harus percaya diri lawan Atletico Madrid. Percaya diri tapi tidak meremehkan. Nah, sebagai penutup ini Sachi, lagi-lagi Sachi memberikan ini yang apa ya? Memberikan komentar yang positif terhadap Inter Milan, walaupun ini nadanya lebih ke nyenggol Juve alih-alih memuji Inter Milan. Jadi ya Juventus mengerti bahwa mereka inferior terhadap Inter Milan, tapi Inter tidak boleh lengah. Nah, konteks dari pernyataan ini adalah tentang kekalahan Juventus lawan Udinese. Nah, ini menarik dan aku setuju. Dia bilang gini, tentang kekalahan Juventus lawan Udinese kemarin, Sachi berkata begini, menurutku aku harus bilang bahwa kekalahan kemarin adalah hasil dari kekalahan di pekan sebelumnya di San Siro melawan Inter. It's just as something was in the air. Something was in the air itu kayak ada sesuatu yang tidak bisa terasa tapi susah di pinpoint gitu loh. Ngerti kan maksudnya? Ada perasaan yang mengganjal semacam gitu. Di ini aku lanjutkan ya. Di San Siro pemain-pemain Allegri memberikan segalanya yang mereka bisa dan mereka mengerti bahwa mereka inferior dibandingkan Inter. Inferior ini adalah kata kunci karena walaupun kalah belum tentu inferior. Inferior itu maksudnya ya kalah kelas, kayak dari segala hal itu udah nggak bisa gitu loh. Dan ini tentu saja kelanjutannya adalah pertandingan semacam ini meninggalkan bekas secara fisik dan secara moral ini maksudnya mental. Ketika mereka menyadari bahwa mereka sudah hampir tidak mungkin memenangkan Scudetto, sepertinya mereka mulai lengah. Dan lebih lanjut lagi, Juve juga memiliki tim yang sangat muda. Tidak ada banyak pengalaman, tidak ada pemimpin sejati di skuad, dan dalam jangka panjang ini akan menjadi akan bisa menentukan menjadi pembeda maksudnya. Nah, kemudian dia memperingatkan Inter juga, nggak bisa santai, nggak bisa leha-leha saat nasibmu itu masih tergantung dari bola yang belum ditendang. Ini kalau kayak pepatah di Indonesia atau di Bali itu bikinin bumbu untuk kijang yang masih ada di hutan. Jadi itu belum ada di genggaman tangan, jangan sudah ngerasa menang, itu maksudnya. Tentu saja 7 poin adalah gap yang bagus untuk dimiliki. Tapi ini bukan saatnya untuk memanage keuntungan ini. Sebaliknya, ini adalah saat yang tepat untuk nge-push atau untuk mendorong lebih keras lagi untuk meraih hasil yang decisif atau yang menentukan. Nah, kalau aku sih terus terang, ini bagian ini aku nggak setuju. Managing the advantage itu kan maksudnya ya seperti yang tadi, karena ya kita ada 7 poin selisih, ada sisa 1 pertandingan, ya udahlah kita agak agak chill dulu, rotasi pemain, apalagi akan menghadapi Atletico tanggal 21. Kan kita main tanggal 17, terus Atletico 21 itu kan cuma selisih 4 hari kurang kan. Menurutku justru ini saatnya memanage keuntungan itu, karena itu aku sudah sebutkan tadi, selisih poin, juru kunci dan sebagainya. Kalaupun kita jelek sekali nasibnya, kita kalah, ya udah, satu, Juventus juga belum tentu menang. Kalaupun mereka menang, kita masih punya selisih 4 poin. Selain itu masih ada cadangan lagi. Sedangkan pertandingan lawan Atletico Madrid itu kan sudah pertandingan hidup dan mati, cuma sekarang main terus next main lagi sekali, ya udah itu aja kesempatan kita.
So di hal ini aku nggak setuju. Mungkin dia pinginnya ya udah push aja terus Inter push biar kepleset di Liga Champion. Mungkin nggak tahu, jadinya suzon kan. Oke, dulu konten kali ini, terima kasih banyak. Jangan lupa mungkin sekitar nanti agak sorean atau agak malam aku upload konten untuk membernya yang pembahasan mendalam tentang anomali Inter itu. Alright, ciao guys, terima kasih banyak.